Pernah nggak sih kamu ngerasa bingung banget waktu ngelakuin pengkajian jatuh lansia di stase gerontik? Jujur aja, praktikum keperawatan gerontik tuh emang menantang banget. Kesalahan sekecil apapun di sini efeknya bisa fatal karena ancaman cedera serius bener-bener ngintai pasien lansia kita. Nah, biar kamu nggak salah langkah, mari kita bahas tuntas rahasianya sekarang juga. Coba dengerin fakta mengejutkan ini. Ternyata, 1 dari 4 lansia itu ngalamin kejadian jatuh setiap tahunnya. Seringnya, insiden ini berujung pada cedera parah, kayak patah tulang panggul, pergelangan tangan, atau bahkan bikin kualitas hidup mereka anjlok drastis. Sebagai calon perawat hebat, kamu wajib banget tahu cara mencegah mimpi buruk ini. Udah siap tampil beda dan bikin dosen kamu kagum? Hari ini aku bakal bocorin 5 trik rahasia yang jarang banget dibahas detail di kelas. Mulai dari fisiologi jatuh, terapi ROM, bedah skala Morsi versus Stratify, tuk tes, sampai modifikasi lingkungan. Spoiler dikit nih, pastiin kamu perhatiin baik-baik poin yang ketiga, karena rahasia akademis inilah yang bakal bikin dosen kamu benar-benar terkesima. Oke, kita masuk ke nomor 1, fakta fatal soal fisiologi jatuh lansia. Pernah kepikiran gak sih kenapa secara intrinsik lansia tuh rentan banget kehilangan keseimbangan? Jawabannya ada pada penurunan massa otot atau sarkopenia, ditambah lagi dengan osteoporosis yang bikin keseimbangan lansia jadi rapuh banget. Kalau kita lihat dari data klinis insiden jatuh lansia di rumah sakit, kelihatan jelas kalau gangguan keseimbangan tuh jadi biang kerok utama yang memicu pasien kehilangan kendali. Data-data klinis kayak gini tuh krusial banget buat jadi dasar asuhan keperawatan kamu. Makanya, save dulu deh biar nggak lupa pas nyusun askep nanti. Lanjut ke nomor 2. Kita bakal bahas satu intervensi fundamental yang kerjanya super cepat buat ngatasin hambatan mobilitas fisik. Yap, apalagi kalau bukan keajaiban terapi range of motion, atau yang akrab kita sebut ROM. Asal kamu tahu, latihan ROM ini entah itu yang pasif maupun aktif, punya segudang manfaat fisiologis yang luar biasa. Terapi ini efektif banget buat mencegah kontraktur alias kekakuan sendi, terus bantu ningkatin lagi massa dan tonus otot, memperlancar sirkulasi darah ke area ekstremitas, dan pastinya mempertahankan fleksibilitas sendi. Latihan dini ini benar-benar bisa mencegah kecacatan permanen loh. Coba dong komen siap di bawah kalau kamu udah paham sama konsep dasar ROM ini. Nah, ini dia yang penting banget. Masuk ke nomor 3, rahasia akademis yang dijamin bakal bikin nilai praktikum kamu memuaskan. Kita bakal langsung membedah 2 instrumen pengkajian jatuh yang paling sering dipakai, yaitu Morse Fall Scale versus skala Stratify. Dengerin baik-baik ya, soalnya kebanyakan mahasiswa tuh cuma hafal cara ngisi skornya doang. Tapi, dosen kamu bakal takjub luar biasa kalau kamu paham perbedaan analitisnya. Gini, Morse Fall Scale itu punya tingkat sensitivitas yang sangat tinggi, sampai 80%. Artinya, Morse ini jago banget dipakai buat screening awal ngejaring pasien yang berisiko jatuh. Tapi, di sisi lain, skala Stratify punya tingkat spesifisitas sampai 91,8%. Jadi, alat ukur ini jauh lebih akurat buat mastiin kalau pasien itu benar-benar nggak berisiko, alias luar biasa ampuh buat ngehindarin hasil positif palsu. Gimana, udah paham kan bedanya sekarang? Oke, kita gerak cepet ke nomor 4. Cara paling praktis buat evaluasi mobilitas di lapangan tuh pakai yang namanya tugas tes, alias timed up and go test. Ini benar-benar metode evaluasi terbaik buat langsung menilai keseimbangan dinamis dan gimana gaya berjalan lansia. Prosedurnya simpel banget, tapi esensial. Pertama, pastiin lansia duduk bersandar, terus minta mereka berdiri dari kursi standar yang tingginya sekitar 40 cm. Kedua, instruksiin mereka buat jalan lurus sejauh 3 meter, tenang aja, nggak ada batasan waktu yang ketat kok. Ketiga, minta mereka putar balik. Dan keempat, jalan kembali lalu duduk bersandar kayak posisi awal tadi. Gampang banget kan? Jangan lupa like materi ini kalau kamu juga pernah disuruh simulasi tes ini di lab keperawatan. Akhirnya kita sampai di nomor 5. Konsep ini erat kaitannya sama accidental falls atau jatuh yang nggak disengaja. Seringkali loh lansia jatuh itu bukan murni karena kelemahan fisik dari dalam diri mereka, tapi karena adanya bahaya ekstrinsik di lingkungan sekitar. Solusi jitunya, ya jelas, nerapin modifikasi lingkungan rumah yang ergonomis. Kita tuh harus banget memodifikasi 3 zona bahaya utama biar hunian jadi lebih aman. Di kamar mandi, wajib dipasang pegangan tangan atau grab bars dan pastiin pakai lantai anti-slip, soalnya area ini yang paling rawan licin. Terus, di kamar tidur, tinggi kasur harus diatur pas, biar lansia gampang bangun tanpa ngerasa pusing, plus pasang lampu sensor buat penerangan malam hari.
Nah, buat di area umum, pastiin lantainya rata, singkirin kabel-kabel yang berserakan, dan tolong banget hindari pemakaian karpet atau keset tebal yang pinggirannya gampang tertekuk, biar mereka nggak tersandung. Wah, nggak kerasa, kita udah bahas tuntas semua rahasianya. Nah, sekarang siapin diri kalian, karena ini adalah ringkasan cepat yang bisa banget kamu screenshot buat bahan belajar SKS sebelum ujian praktikum atau OSCE kamu dimulai. Catat ya. 1. Pahami kalau penurunan massa otot atau sarkopenia adalah faktor internal utama. 2. Rajin-rajin lakukan intervensi terapi ROM buat pertahanin fungsi sendi. 3. Kamu harus tahu pasti bedanya sensitivitas tinggi di skala Morse dan spesifisitas tinggi di Stratify. 4. Kuasain 4 langkah krusial di TUG test. Dan 5. Aplikasikan desain lingkungan yang ergonomis buat nyingkirin bahaya ekstrinsik. Nah, itu dia 5 rahasia yang bakal bikin asuhan keperawatanmu auto bernilai A. Pastiin kamu subscribe biar nggak ketinggalan part berikutnya, share juga materi ini ke teman-teman sekelasmu, dan langsung aja komen di bawah kalau ada yang mau ditanyain. Sebelum aku pamit, aku punya satu pertanyaan terakhir nih buat kamu. Kalau misalnya kamu dapat pasien lansia dengan demensia berat, menurut kamu, dari kelima intervensi tadi mana sih yang paling sulit diterapin secara nyata? Coba tulis pendapatmu ya. Sampai jumpa di materi keperawatan selanjutnya, perawat hebat!